Politisi Gerindra kecewa, Anies sudah mendukung Prabowo. Pengamat, wajar harusnya Anies bisa. Pak Prabowo kan kalau di istilah balap mobil ini kan salip-salipan ya. Saya ngambil istilah balap mobil. Mas Anies itu kan sudah gigi 4. Kayak besok mau pemilu, sudah berkeliling Indonesia. Mas Ganjar juga sudah setahun berkeliling Indonesia secara rutin. Di Mas Anies dan Mas Ganjar itu mungkin gigi 4. Nah Pak Prabowo itu analoginya baru mau manasin mobil. Kenapa? Karena memang beliau fokus bekerja menuntaskan amanah yang diberikan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Karena memang beliau belum berkeliling belum berkampanye gitu ya. Seperti Mas Anies yang kita tahu ya, kayak besok mau pemilu, sehingga beliau keliling hampir tiap hari. Mas Ganjar pun seperti itu. Jadi istilahnya Pak Prabowo baru seperti mobil yang baru dipanasin. Mas Anies dan Mas Ganjar itu udah gigi 4. Coba Anda bisa lihat nggak Pak Prabowo berkeliling Indonesia menyapa masyarakat? Belum. Beliau itu ditugaskan oleh Pak Jokowi membangun pertahanan dalam negeri dan juga mempersiapkan industri pertahanan dalam negeri dalam rangka mendukung pertahanan Indonesia. Dan alhamdulillah insya Allah awal 2023 ini kerja nyata Pak Prabowo itu terlihat. Anda bayangkan, belum pernah dalam sejarah Indonesia kita bisa membangun fregat di dalam negeri. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mampu mendapatkan lisensi fregat dan kita bangun di dalam negeri. Kita tahu sejak Pak Prabowo bergabung dalam kabinet ada upaya ya membangun narasi Pak PK di medsos ya, digalakkan orang secara sistematis, terutama di dapil saya. Saya bicara dapil saya di grup-grup WA, di Facebook, seakan-akan itu yang disampaikan Pak Prabowo di pidato di acara Kahmi kemarin. Dia dianggap pengkhianat, lalu Pak Prabowo Bapak timbul tenggelam. Tapi alhamdulillah kami sekarang menyampaikan kepada publik, dan Pak Prabowo juga menyampaikan pada publik bahwa Pak Prabowo mengambil keputusan itu, sebentar Nana, biar jelas dulu, mengambil keputusan ini demi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena waktu itu Nana, situasinya genting. Antar rakyat ingin gontong-gontongan, ingin perang antar bangsa. Beliau sebagai antar prajurit tentu itu sudah sebagai patriot itu sudah diungkapkan berkali-kali oleh Pak Prabowo supaya publik tahu ya bahwa beliau sebagai patriot dan negarawan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga beliau bersatu dengan Pak Jokowi. Apa yang terjadi dengan persatuan itu? Indonesia salah satu negara yang dianggap unggul menghadapi COVID. Bahkan di tengah krisis yang dihadapi dunia saat ini, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia salah satu negara yang dianggap mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Karena pergabungan ini terjadilah kondusivitas, terjadilah stabilitas. Itulah yang terjadi dengan persatuan nasional dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi bergabungnya itu terjadi persatuan, kondusivitas, stabilitas, sehingga kabinet Pak Jokowi bisa bekerja secara baik. Nah itu Nana. Saya saran sama Andre, nggak usah ketak. Andre bekerja benar sebagai anggota dewan. Andre ini hebat. Tapi memang untuk calon presiden terjadi pergeseran yang luar biasa. Kenapa? Orang Minang melihat Marabulainya gagah, namanya Anies Baswedan, dan orang di Minangkabau itu akan baralek gadang. Nah itulah kemarin diarah-arah. Jadi memang inilah kemudian tes orang Minangkabau, yaitu melihat pemimpinnya itu penuh dengan intelektual dan integritas. Gitu. Jadi Andre sebagai anggota dewan masih bisa eksis, tapi kalau capresnya itu dalam jurang ketakutan begitu. Mengukur asosiasi pemilih berbasiskan partai dengan capres, kita harus melihat satu realitas yang dinamakan dengan asosiasi pemilih kepada partai kita minimalis, maksimal 13%. Jadi kalau ada survei elektabilitas partai, itu ibaratnya menimbang cincin emas dengan timbangan beras. Artinya itu tidak match, fail. Nah apalagi tadi pemilih ini kesini, ini pemilih sini, itu tak gatuk. Tapi secara presisi. Artinya apa itu Bang? Harus ada translate. Tak gatuk itu cuma apa ya? Cuma dicocok-cocokin aja. Wah benar tuh. Enggak. Tapi itu dihitung itu presisinya jauh. Jadi lebih banyak spekulasinya. Saya ini kan latar belakang filsafat. Cukuplah filsafat yang memiliki kebenaran yang spekulatif.
jangan riset memiliki kebenaran yang spekulatif gitu. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu kan bentuk advance dari filsafat gitu. Jadi sekali lagi bahwasanya kita hormati iya, tapi itu tidak memberikan cerminan. Itu hanya memberikan bayangan-bayangan. Nah, bayangannya takutnya kita kabur gitu. Jadi itu satu. Jadi apa yang kita lakukan, oh ini pemilih ini seperti ini. Jadi sekali lagi politik selalu didrive oleh harapan baru dan itu direpresentasikan oleh Anies Baswedan dan ketakutan-ketakutan gitu. Nah, apa itu ketakutan yang paling penting? Ya ketakutan bahwasanya yang akan melanjutkan kepemimpinan ini bukan dari circle-nya gitu. Koalisi perubahan ini datang dengan kesadaran. Nggak mungkin orang kemudian dipaksa-paksa atau dijodoh-jodohin gitu. Lu kawin sama si Ani ya, lu kawin sama si ini ya. Kagak, ini datang dengan penuh cinta dan kasih. Ini menarik pernyataan Bang Willy itu. Jadi bukan ada ketakutan, Pak. Kita ingin memastikan antara klaim dan realita. Karena klaimnya puluhan ribu yang akan menyambut, ternyata 300. Lalu waktu acara Jalan Sehat sudah 55.000 kupon yang sudah tersebar dan akan puluhan ribu datang, ternyata 2.000. Ini bukan ketakutan, hanya ingin mengetahui dan menyampaikan antara fakta dan realita. Jangan sampai rakyat dinindak-bobokkan dengan klaim, ternyata realitanya tidak. Hanya itu, jadi nggak ada rasa ketakutan sama sekali. Nah, ini ada PR besar untuk Pak Prabowo. Karena ada persepsi masyarakat yang salah. Saya tahu betul ya, Pak Prabowo seperti yang tadi ceritakan, memiliki keinginan besar ya, mempersatukan bangsa ini. Tetapi masyarakat tidak bisa menangkap maksud itu. Jadi ketika Pak Prabowo masih 02, dia harus menentukan, karena ada ratusan orang yang ada di penjara, yang dia dipenjarakan oleh, saya bilang rezim bukan ya, harus memilih. Kalau saya nggak bergabung, mereka di dalam. Kalau saya bergabung, dia keluar. Dia milih bergabung. Ini ada film di India namanya RRR. Itu persis kisahnya Pak Prabowo. Coba nanti lihat film itu di Netflix, mohon maaf saya sebut namanya. Pak Prabowo masuk. Nah gini, Pak Prabowo dulu itu menjadi dalang ketika dia capres. Dia mau mengatur semua elemen. Maka dia berjanji sangat besar, sangat tinggi ekspektasinya oleh pendukungnya. Dikira itulah janji, entah jadi atau enggak, janji itu diinginkan oleh masyarakat pendukungnya harus dilaksanakan. Padahal Pak Prabowo tidak jadi presiden, tapi pendukungnya masih menginginkan janji itu dilaksanakan. Nggak match itu. Nah, di sini persoalannya. Sekarang Pak Prabowo itu menjadi wayangnya, yang semula jadi dalang, sekarang jadi wayang, diatur oleh semua mantan pendukungnya. Pak Prabowo ini ada PR besar, menyampaikan persoalan ini kepada mantan pendukungnya, bisa atau tidak. Kalau bisa, Pak Prabowo, ini kan Pak Prabowo dan Anies ini dua tokoh terbaik untuk saat ini, untuk capres menurut saya pribadi, ya, menurut terbaik. Jadi kalau Prabowo dengan Anies, tolong selesaikan secara pribadi antar kalian, seperti itu. Tapi persepsi publik ini yang saya sampaikan. Maksudnya Anies dengan Prabowo ini kan memang orang dekat gitu loh. Jadi jangan kemudian mengorbankan para pemilih, karena pemilih juga bingung nanti. Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menganggap calon presiden atau capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan telah mendukung Prabowo Subianto karena partisipasinya di pemilihan presiden mendatang. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Jarwi Ahmad memberikan pandangannya. Ia menilai komunikasi politik Anies kurang baik. Dia juga menyatakan sejumlah data dari lembaga-lembaga survei kredibel menunjukkan kecenderungan tersebut. Pernyataan Ade itu wajar sebab pencapresan Anies Baswedan secara elektoral sangat potensial menggerus basis pemilihan Prabowo. Ujar Ngawi kepada JP.co pada Jumat 9 Desember. Menurut Jarwi, seharusnya Anies menjaga dan menjalin kualitas komunikasi meski sudah dicalonkan oleh Partai Nasdem. Anies sebaliknya tetap menjaga komunikasi juga dengan elit-elit pemimpin parpol yang berpengaruh seperti Prabowo Subianto, ucap Jarwi. Dirinya berpendapat komunikasi politik tersebut seharusnya tidak hanya dilakukan untuk memperluas potensi basis pemilih yang menjadi target Anies, namun juga dengan elit-elit berpengaruh semacam itu. Saya kira tidak sulit bagi Anies untuk menjalankan hal tersebut, tandasnya.